Di awal cerita, di salah satu universitas yang ada di London, kita diperlihatkan dengan sosok seorang ayah yang menjemput putrinya pulang kuliah. Ayah itu bernama Tuan Kwan dan putrinya bernama Van. Mereka tidak terlihat seperti orang Inggris ya guys, karena mereka memang asli orang Tiongkok. Saat perjalanan menuju rumah, Van meminta ayahnya untuk mampir sebentar ke toko gaun. Setibanya di toko gaun, Van pun lekas masuk ke toko gaun tersebut. Sementara itu, Tuan Kwan menunggu di luar, terlihat sedang ingin memarkirkan mobilnya. Dan ketika Tuan Kwan turun dari mobil, tiba-tiba terjadi ledakan bom yang begitu dahsyatnya, yang meluluh lantahkan tempat tersebut. Tapi untung saja Tuan Kwan masih selamat. Dia pun langsung lekas berdiri dan mencari anaknya. Di sini Tuan Kwan memang selamat, tapi tidak dengan anaknya. Keesokan harinya terlihat Tuan Kwan berada di dalam kamar anaknya. Dia terlihat sedih dan sangat terpukul. Karena Van adalah keluarga sekaligus anak satu-satunya yang dia punya. Istrinya telah meninggal ketika melahirkan Van. Dan kini Van pun menyusul. Tentu saja ini membuat Tuan Kwan sangat depresi. Scene berpindah pada seorang pria. Pria ini bernama Liam Hennessy. Dia adalah wakil Perdana Menteri Irlandia, sekaligus mantan organisasi militer Irlandia yaitu IRA. Terlihat dia menerima sebuah telepon dan mendapatkan kabar tentang peledakan bom di Inggris. Dan kabar buruknya ternyata bom yang meledak di Inggris itu adalah bom yang biasa dipakai oleh organisasi militer Irlandia yaitu IRA. Karena Liam tidak tahu menahu perihal hal ini, tentu saja membuat dia panik. Dan akhirnya dia pun mengadakan rapat dan mengundang mantan petinggi-petinggi area lainnya. Di sini dia terlihat sangat marah. Bagaimana tidak? Hubungan Irlandia dan Inggris yang selama ini berjalan harmonis harus tercoreng gara-gara hal ini. Ini adalah Komandan Brumley. Terlihat dia sedang sibuk mencari informasi perihal pelaku peledakan bom itu. Namun di tengah-tengah kesibukannya, dia menerima telepon yang mengatakan ada seseorang yang ingin menemuinya dan sudah menunggunya berjam-jam di ruang tunggu. Ternyata orang ini adalah Tuan Kwan. Tuan Kwan sengaja datang untuk menemui dirinya. Kedatangannya ke kantor polisi untuk menanyakan langsung kepada komandan siapa pelaku peledakan bom tersebut. Sampai-sampai Tuan Kwan memberikan uang yang tidak sedikit kepada komandan, berharap uang itu bisa ditukar dengan informasi yang ingin dia dapat. Namun komandan pun menolak uang tersebut. Ya, karena komandan memang belum mengetahui siapa pelakunya. Pak Komandan hanya bisa menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah mencurigai organisasi IRA. Mendapati usahanya yang tak membuahkan hasil, Tuan Kwan pun berpamitan untuk pulang. Setibanya di rumah, Tuan Kwan memutuskan untuk mencari informasi mandiri tentang organisasi IRA. Lalu tiba-tiba kesibukannya terhenti karena dia melihat acara berita televisi yang menayangkan berita wawancara dengan Liam selaku mantan anggota IRA. Sontak langsung saja Pak Kwan menghubungi orang tersebut lewat sambungan telepon. Di dalam percakapannya tanpa basa-basi, Pak Kwan langsung menanyakan siapa pelaku bom yang menewaskan putrinya itu. Karena memang Liam belum mengetahui siapa pelakunya, dia pun bingung harus menjawab apa. Again. I'm sorry for your loss, Mr. Kwan. Good day. Usahanya menelepon untuk mencari informasi tak membuahkan hasil. Malam itu juga, tanpa pikir panjang, Pak Kwan langsung berangkat ke Irlandia untuk bertemu langsung dengan Liam.
Karena jarak antara Inggris dan Irlandia cukup dekat, menggunakan mobil pun bisa ya guys. Setibanya di Irlandia, Pak Kwan pun langsung datang ke kantor Wakil Perdana Menteri Irlandia, tempat di mana Liam bekerja. Mereka pun bertemu dan berbincang langsung pada intinya. Dari yang ditelepon sampai ketemu langsung hasilnya pun sama. Pak Kwan gak dapat informasi apa-apa. Akhirnya Pak Kwan pamit, dan sebelum Pak Kwan keluar dari kantor itu, Pak Kwan mampir dulu ke toilet. Di dalam toilet, Pak Kwan ngeluarin minuman, korek, dan rokok. Seolah Pak Kwan mau nyantai dulu. Tapi ternyata enggak ya guys. Apa-apa yang dikeluarin Pak Kwan tadi ternyata ditata sedemikian rupa. Setelah menata barangnya tadi, Pak Kwan bergegas keluar. Lalu gak lama kemudian tiba-tiba ternyata apa yang dirancang oleh Pak Kwan di toilet tadi adalah sebuah bom kecil-kecilan yang bertujuan untuk menggertak Liam agar memberikan informasi kepada Pak Kwan. Karena Pak Kwan yakin kalau si Liam itu mengetahui sesuatu tapi nggak mau jujur. Akibat hal itu, Liam pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Pak Kwan. Singkat cerita, akhirnya tempat persembunyian Tuan Kwan pun diketahui oleh anak buah Liam. Mereka pun bergegas menuju ke kamarnya Pak Kwan. Terlihat sangat kasihan sekali Pak Kwan. Di usianya yang udah gak muda lagi, dia harus dikejar-kejar sama orang-orang yang terlihat sehat walafiat. Tapi walaupun udah tua, kemampuan Pak Kwan buat melarikan diri jangan dianggap remeh. Karena merasa keselamatannya terancam, si Liam pun pindah untuk menempati rumah baru, yang dimana rumah ini ada di tengah-tengah hutan. Dia berharap bisa aman untuk sementara waktu tinggal di sini. Namun bukan Pak Kwan namanya kalau nggak bisa nemuin si wakil Perdana Menteri itu. Lalu di malam harinya Pak Kwan pun menyatroni rumah itu. Dia pun berhasil masuk dan memasang beberapa alat peledak. Kalau yang di toilet tadi pakai botol minuman, kali ini Pak Kwan pakai peledak beneran guys. Sekiranya beres semua, Pak Kwan pun keluar. Gak lama dia keluar, tiba-tiba semua orang yang lagi enak-enak ngorok langsung terbangun dan berhamburan keluar semua. Mengingat bom yang dipakai Pak Kwan adalah peledak yang memerlukan pantauan, anak buah Liam pun berfirasat kalau Pak Kwan itu bersembunyi di hutan yang ada di sekitar rumah itu. Akhirnya diudeklah hutan yang ada di sekitar rumah itu guys. Pak Kwan yang mengetahui kalau dirinya lagi diburu, akhirnya Pak Kwan mendistract orang yang memburunya dengan umpan-umpan yang dia buat. Alhasil, mereka pun termakan oleh jebakan-jebakan Pak Kwan yang memang sudah dirancang sebelumnya. Pak Kwan berhasil lolos lagi. Si Liam pun mulai jengkel karena selalu gagal menangkap Pak Kwan. Jesus Christ! One old man running circles around the lot. Why is it so hard? He's ahead of us every step of the way. Hal ini membuat Liam penasaran, siapa sih Pak Kwan sebenarnya? Dicarilah olehnya informasi tentang Pak Kwan. Dan usut punya usut, ternyata Pak Kwan adalah mantan anggota militer elit Tiongkok. Pantas aja ya guys. Gertakan-gertakan Pak Kwan ini bukan gertakan yang kaleng-kaleng. Dan setelah investigasi dan penelusuran yang cukup memakan waktu ini, akhirnya kepolisian Inggris menemukan titik terang. Ternyata kecurigaan Inggris terhadap organisasi AIRA memang benar, bahwa merekalah yang menjadi pelaku bom itu.
Sontak Komandan Brumley pun langsung menghubungi Liam, memberikan semua foto dan memberikan semua daftar nama tersangka. Dan di salah satu daftar nama tersebut ternyata ada nama Great, nama dari teman Liam yang berstatus sama-sama mantan anggota AIRA. Mengetahui hal itu, Liam pun bergegas menemui Great, mendesak Great untuk mengakui semuanya dan segera menyerahkan diri. Tapi Great menolak, dan akhirnya Liam pun terpaksa harus menghabisi teman lamanya itu dengan tangannya sendiri. Tentu saja hal itu semua demi keharmonisan antara kedua negara, yaitu Inggris dan Irlandia. Setelah semua petunjuk sudah didapatkan, inilah saatnya kepolisian Inggris melakukan penggerebekan terhadap komplotan AIRA yang lain, yang dimana komplotan ini bertempat tinggal di sebuah apartemen. Dan terlihat juga semua anggota sudah membagi tugas dan ada di posisinya masing-masing. Namun di saat yang bersamaan juga terlihat sosok Pak Kwan yang berada di lokasi penggerebekan. Dia menyamar menjadi tukang gas agar bisa mendapatkan akses masuk ke dalam kamar yang ditempati komplotan itu. Dengan sangat meyakinkan, Pak Kwan pun berhasil masuk. Sesampainya di dalam, salah satu kelompok itu menyuruh Pak Kwan untuk membukakan semua bawaannya. Begitu isi dalam tas dikeluarkan, tahuanlah Pak Kwan kalau dia membawa senjata. Dan kacaulah keadaan di dalam, yang otomatis Pak Kwan melawan semuanya. Begitu polisi masuk, polisi pun sudah mendapati komplotan ini tergeletak mati semua. Misi Pak Kwan untuk membalaskan dendam atas kematian putrinya pun berhasil.